Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi mengenai isim yang dirofakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Ayu Mesaro. Saya Alfi Alfrihadi dari kelompok. Saya Dimas Rangga Saputra. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian isim dan i'rab. Menurut bahasa, isim adalah nama dari seseorang, benda maupun tempat. Sedangkan menurut ilmu nahwu, isim merupakan kalimat yang menunjukkan makna kepada dirinya sendiri dan tidak terikat atau diserta oleh waktu atau zaman. I'rab merupakan perubahan akhir kalimat karena bendanya amil yang masuk padanya, baik secara jelas, lafzon maupun samar, takdiron. I'rab rofa mempunyai 4 tanda, yaitu doma, wawu, alif, dan nun. Baik, materi yang kedua ada pembagian isim yang dirofakan. Dalam kitab Jurumiyah, isim yang dirofakan terbagi 7, yaitu yang pertama fa'il. Fa'il adalah pelaku pekerjaan atau objek. Setiap ada fi'il atau pekerjaan, pasti ada fa'il atau pelaku pekerjaan. Contoh, datang. Jika saya mengucapkan datang, pasti kalian bertanya-tanya, siapa yang datang? Beda lagi jika saya mengucap Zaid datang. Kemungkinan besar Anda tidak akan bertanya lagi karena apa yang saya ucapkan sudah jelas menyebutkan fa'il dan fi'il. Fa'il sendiri terbagi menjadi 2, yaitu fa'il isim dhohir dan fa'il isim dhamir. Zahir maksudnya adalah fa'il tersebut nyata atau wujudnya ada. Contoh, Zaid, Umar, Bakar, dan lain sebagainya. Sedangkan dhamir maksudnya adalah fa'il tersebut tersimpan atau dikira-kirakan saja. Contoh, dia laki-laki 1, dia laki-laki 2, mereka, kalian, dan lain-lain. Yang kedua, naibul fa'il. Naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang tidak disebutkan fa'ilnya. Apabila fi'ilnya berupa fi'il madih, maka huruf awalnya harus dibaca doma dan huruf sebelum akhirnya dibaca kasroh. Dan apabila fi'ilnya berupa fi'il mudhari, maka huruf awalnya harus dibaca doma, sedangkan huruf sebelum akhir dibaca fathah. Ada 2 istilah, yaitu mabni ma'lum dan mabni majhul. Fa'il mabni ma'lum adalah fa'il yang dapat diketahui keberadaannya atau fa'il yang tampak atau disebutkan. Contoh, fi'il ditambah fa'il ditambah fa'ulul. Sedangkan mabni majhul adalah fa'ilnya tidak disebutkan atau tidak tampak. Karena tidak tampak, maka kedudukannya dipakai oleh ma'ful sehingga statusnya berubah menjadi naibul fa'il. Contoh, asalnya fi'il ditambah fa'il ditambah ma'ful berubah menjadi fi'il ditambah naibul fa'il atau fa'lul yang menduduki tempatnya fa'il. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alfi Afriyadi. Lalu ketika maf'ul menduduki tempatnya fa'il itu menjadi naibul fa'il, maka fi'ilnya harus mengalami perubahan dan namanya pun berubah menjadi naibul fa'il. Contohnya adalah Doroba Zaidun Amron. Nah, di dalam contoh tersebut memiliki susunan yang lengkap dari fi'il madi, fa'il, dan maf'ul. Ketika ingin dijadikan mabni majhul, maka fa'ilnya harus dibuang, kemudian maf'ulnya atau kata Amron itu digeser ke tempatnya fa'il atau Zaidun. Nah, artinya kedudukannya pun juga harus diubah, yang awalnya dibaca nasab atau fathah karena maf'ul sekarang dibaca rafa atau dhammah karena menduduki tempatnya fa'il. Nah, namanya pun bukan maf'ul lagi tetapi sudah menjadi naibul fa'il. Nah, dari itu hasilnya adalah menjadi duriba amron, yang tadinya doroba zidun amron jadi duriba amron. Nah, di contoh itu juga ada perubahan harokat pada fi'ilnya yang tadinya doroba menjadi duriba, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Karena status amron bukan lagi menjadi fa'il melainkan naibul fa'il, maka fi'ilnya pun harus dimajhulkan. Berhubung doroba adalah fi'il madi, maka perubahannya adalah dibaca doma huruf awalnya dan dibaca kasroh huruf sebelum akhirnya atau menjadi duriba. Nah, yang ketiga ada mubtada. Secara bahasa, mubtada berasal dari kata bahasa Arab berbentuk isim maf'ul dan fi'il atau kata kerja.
dari ibtida'a yabtadi'u yang punya arti awalan, permulaan, atau asal dari segala sesuatu. Nah, disebut sebagai mubtada karena pada hakikatnya memang terletak pada awal kalimat bersamaan dengan khobar yang kemudian menjadi unsur pembentuk jumlah ismiyah dalam bahasa Arab. Nah, yang keempat ada khobar. Khobar adalah lafaz yang sepi dari amil lafzi yang disandarkan kepada mubtada guna menyempurnakan maknanya dan layak diam di atasnya. Terima kasih untuk Alfi yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas Rangga Saputra. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu nomor 5 tentang kana dan saudarinya. Kana dan saudari-saudarinya adalah fiil-fiil yang masuk pada rangkaian mubtada dan khobar sampai-sampai merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Mubtada yang sudah dirofakkan oleh kana dan saudari-saudarinya dikenal dengan isim kana. Khobar yang sudah dinasabkan oleh kana dan saudari-saudarinya dikenal dengan khobar kana. Contohnya Allahu alimun, kana Allahu alimun. Kana dan saudari-saudarinya terdiri dari ka'ana wa amsha wa ashbaha wa ashnaha wa zalla wa batta wa sura wa laisha wa ma zala wa ma. Nomor selanjutnya ada nomor 6, inna dan saudarinya. Inna dan saudari-saudarinya adalah huruf yang masuk pada rangkaian mubtada dan khobar sampai-sampai menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Mubtada yang sudah dinasabkan oleh inna dan saudari-saudarinya dikenal dengan isim kana. Khobar yang sudah dirofakkan oleh inna dan saudari-saudarinya dikenal sebagai khobar inna. Sehingga istilahnya berubah dari mubtada menjadi isim kana, isim inna, dan khobar menjadi isim inna, menjadi khobar inna. Contohnya ada innallaha hakimun, hakiman, atau artinya sesungguhnya Allah ialah maha bijaksana. Nah, inna dan saudarinya terdiri dari inna wa anna walakinna wa ka'anna walaita wala'alla. Terus selanjutnya ada nomor 7, isim tabi. Isim tabi itu ada 4. Pertama, naat atau sifat, athob atau kata sambung, taukid atau menguatkan, dan badal pengganti. Contohnya di sini ada naat, zaida alimun qaim. Contohnya dari atop, ja'a zaudu wa bakru. Contoh dari taukid, ja'a jaidu nafsuhu. Contoh dari badal yaitu ja'a zaudu ahuka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.